manajerial yang karena dia banyak mengambil policy dan bagi pejabat-pejabat eselon bawah itu ada teknik fungsional karena mereka pelaksana daripada bangunan. Jadi saya tambahkan tadi pertanyaannya adalah mewujudkan harapan masyarakat untuk mutu pelayanan birokrasi yang semakin baik. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi. Ya, sebenarnya baik, sama. Sebentar, masih ada waktu. Ada tanggapan lagi dari pasangan nomor urut 1, sudah cukup? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, setelah ini kita akan dengarkan tanggapan dari pasangan nomor urut 2. Silakan, dari tanggapan yang barusan saja disampaikan oleh pasangan nomor 1, bisa ditanggapi dengan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi yang namanya SOP dengan sistem manajemen standar mutu itu sama. Kalau sistem manajemen standar mutu, SOP itu adalah bagian dari sistem manajemen itu. Sehingga ini adalah sama sebenarnya, tetapi kita lebih besar. Nah, masing-masing sistem manajemen itu ada SOP. Nah, setiap SOP ini adalah jelas ada hak dan kewajibannya jelas, waktunya, kemudian biaya, dan seterusnya. Ini sama. Sebenarnya kita sama, hanya beda penamaannya. Mungkin itu ya. Silakan ditambahkan. Selain itu untuk levelnya Bupati itu tidak akan mikir SOP. Bupati akan melihat Kabupaten Kediri itu secara luas. Dari kita menyerap aspirasi masyarakat, kita menyerap keluh kesah masyarakat, kita menyerap potensi yang bisa kita kembangkan dari masyarakat. Seperti itu. Setelah kita menyerap semua yang ada di masyarakat, baik itu kelemahan, kelebihan, tantangan, hambatan, potensi yang bisa kita raih, maka seorang pemimpin akan mengumpulkan timnya, akan mengumpulkan tim dinas-dinas terkait untuk kita bahas bersama. AA dalam kepemimpinannya itu duduk bersama dengan rakyat. Jadi kita akan membahas problem, membahas potensi, membahas pembangunan itu bersama rakyat. Kita duduk bareng. Tidak ada jarak antara AA dengan rakyat Kediri. Dengan begitu rakyat itu akan merasa diuangkan. Jadi ngerti, jelas. AA itu kerjanya apa sih? Yang selama 5 tahun pemerintahan AA tahun 2015 sampai 2020 itu kerjanya apa? Itu parameternya sudah jelas. Jadi jelas, bisa dihitung, fair. Dengan begitu kepuasan dari masyarakat dengan cara melibatkan mulai sejak awal dari proses pembangunan, proses perencanaan partisipatif itu, maka insya Allah kepuasan masyarakat akan lebih baik lagi. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Ada tanggapan silakan, masih ada waktu. Ya, jadi salah satu kepuasan pelanggan ini mesti harus ada ukurannya. Nah, kalau kita ingin tahu berapa sih kepuasan pelanggan, pelasan masyarakat terhadap kinerja kita, terhadap pelayan kita, ini mesti harus ada ukurannya. Saya ini kalau ke Telkom misalnya atau ke BCA misalnya, setelah saya datang ke sana, kemudian saya ditanya, berapa puas sih Anda kami layani? Ini ada nilainya. Nah, ke depan ini bagian dari cara-cara kita meningkatkan kepuasan masyarakat supaya Kediri ini benar-benar menjadi Kediri yang lebih baik, Kediri yang bisa memuaskan masyarakatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Dan selanjutnya, pemirsa, setelah ini pasangan nomor urut 2 akan mengambil pertanyaan yang akan ditujukan untuk pasangan nomor urut 1. Silakan. Ya, silakan pertanyaan bisa menuju ke pasangan nomor urut 2. Silahkan dibacakan. Terima kasih. Salam hormat. Apabila saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode ini, dalam konteks menjaga kerukunan antar umat beragama,
bagaimana mengelola perbedaan dalam praktek keberagaman serta sejumlah keyakinan yang hidup di masyarakat Kabupaten Kediri. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu sebelum dijawab oleh pasangan nomor urut 1. Baik, waktu pasangan nomor urut 1 untuk menjawab, waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi demikian, kami berdua adalah orang yang beragama Islam, tetapi sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk kerukunan ini kita memang membuat sesuai dengan perbandingan jumlah umat, kita beri bantuan fasilitas ini sesuai dengan perbandingannya itu, sehingga mereka merasa bahwa dengan demikian baik yang minoritas maupun mayoritas itu merasa diperhatikan semua sesuai dengan persentasenya. Saya lanjutkan. Jadi secara proporsional tadi artinya begini, bahwa pendirian misalkan suatu tempat ibadah itu adalah untuk menyediakan tempat ibadah bagi umatnya. Jadi kalau membangun tempat ibadah tentunya berdekatan dengan umat, kalau tidak perlu dipaksakan. Kemudian dalam rangka kerukunan kita memanfaatkan forum komunikasi umat, forum kerukunan umat beragama, di mana masing-masing agama terwakili dalam wadah itu, dalam setiap kegiatan, misalkan membahas perizinan tempat ibadah, mereka kita ajak sharing, kita ajak rapat, kemudian juga tetap memperhatikan muatan atau potensi yang ada di wilayah itu. Kemudian dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama itu juga kita budayakan untuk persamaan itu yang kita kuatkan, perbedaan sementara kita hilangkan, sehingga dalam rangka menuju Indonesia yang kuat, Indonesia yang bersatu ini, semua umat beragama ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kemudian juga selalu kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat diajak berbicara, diajak sharing dalam rangka mewujudkan kerukunan ini. Mereka adalah merupakan kepanjangan tangan dari kita semua, dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi adanya pertemuan-pertemuan, sosialisasi dan seluruh kegiatan umat beragama dengan menyediakan sarana prasarana yang mencukupi, kemudian sistem komunikasi informasi yang cukup, dan tentunya silaturahim yang berkepanjangan. Kemudian kita juga memberi keleluasaan untuk masing-masing pemeluk umat beragama yang berbeda-beda ini untuk melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan tidak terganggu oleh umat yang lain, sehingga dengan demikian saya kira tidak akan ada suatu benturan-benturan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1 yang baru saja menjawab pertanyaan dari pasangan nomor 2. Sekarang waktunya pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi dari jawaban pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, secara prinsip baik, tetapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah perbedaan ini sudah kita contohkan di dalam forum ini. Saya memakai celana yang warnanya tidak sama. Ini adalah karena kami menghargai perbedaan. Tidak harus disamakan, karena semuanya ini adalah baik. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha adalah juga orang-orang yang beragama. Harapan kita semua adalah yang Islam jadilah kiai semua, yang Kristen jadilah pendeta semua, yang lain jadilah. Kemudian kalau semuanya ini baik, semuanya jadi yang terbaik, maka pasti rukun, pasti nggak ada masalah. Karena tidak ada ceritanya pendeta itu gelut dengan kiai, itu tidak ada dongengnya, itu nggak ada ceritanya, pasti rukun. Nah inilah harus sampai ke sana.
Kemudian tanggung jawab kita sebagai umat beragama, kita harus mengajak umat kita ini menjadi yang terbaik. Kalau penganut Islam ya Islam yang tenanan, kalau Kristen ya Kristen yang tenanan, kalau Buddha yang tenanan, kepercayaan yang tenanan, begitulah kita. Jangan tanggung-tanggung. Karena kalau tanggung-tanggung ini bagian dari masalah. Yang tanggung-tanggung inilah yang garai masalah. Jadi kalau semuanya mateng beneran, insya Allah nggak ada. Terima kasih. Pilkada adalah salah satu cara untuk menawarkan cara pandang yang baru. Contohnya adalah masalah agama. Kalau pasangan nomor 1 tadi menganggap cara perhatian, bentuk perhatian terhadap umat beragama adalah secara material. Dengan memberi bantuan, maka AA akan memberi, maka pasangan AA akan memberi sentuhan yang berbeda. Bahwa walaupun kita harus memandang bahwa umat beragama itu adalah manusia. Bagaimana kita harus memperlakukan manusia adalah sebagaimana kita memperlakukan diri kita pribadi. Jadi, sebanyak apapun materi yang kita berikan oleh bupati kita, oleh saya, oleh Pak Arifin kepada umat beragama, tapi pada saat memberikannya itu dengan kata-kata atau tindakan atau sesuatu yang dipersepsikan tidak baik oleh umat beragama itu, maka bantuan tersebut akan dipersepsi tidak baik. Jadi, bagaimana kita memperlakukan umat beragama adalah dengan menganggap semuanya itu adalah manusia seperti kita. Bukan suatu kelompok, oh kamu kecil, saya kasih bantuan kecil. Kamu besar, oh kamu berpengaruh, kamu membantu. Baik, waktunya sudah habis. Dan selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari pasangan nomor urut 2. Disilahkan, waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi mungkin salah persepsi ya. Jadi paradigma pemerintahan sekarang itu bukan memberi, tetapi memfasilitasi. Jadi memberikan fasilitasi. Di mana ada kegiatan masyarakat, negara itu harus hadir di sana. Artinya bukan datang membawa bantuan atau komunikasi, muni terus ngasih, bukan itu. Tetapi kita datang adalah memfasilitasi bagaimana mereka bisa bertemu, bagaimana mereka bersilaturahim. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin salah persepsi, Kiai. Jadi intinya Pak, kita mengajak semua itu untuk saling toleransi dan kita ya betul itu fasilitasi semuanya biarpun dari kelompok minoritas maupun mayoritas, dan kita ajak mereka baik yang mayoritas itu untuk saling toleransi kepada yang minoritas. Ini maksudkan. Masih ada waktu, silahkan. Cukup. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan nomor urut 1 yang sudah menjawab. Pemirsa, apakah sudah mendapatkan gambaran siapakah salah satu pasangan calon yang akan Anda pilih di pemilu kada 9 Desember mendatang? Baik, setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan mendengarkan bersama paparan program-program dari pasangan calon. Tentunya setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami.